Kaum pemberontak yang dipimpin Samitra masih gencar menyerang Rakai Warak dan Rakai Kembar. Serangan datang bertubi. Samitra terus berteriak memberi semangat pada anak buahnya untuk cepat meringkus dua orang dari Bukit Pangi. Tetapi Kembar dan Warak malah memberi perlawanan yang tidak bisa dianggap enteng. Ayo, tekan terus! Desak dan tekan terus! Jangan mereka kesempatan dari kapal! Ayo, tekan! Awas! Jangan sampai keduanya meloloskan diri seperti kemarin tadi! Rakai Kembar dan Rakai Warak segera memberikan perlawanan yang semakin gigih dan tangguh. Pedang mereka berkelebat kiri dan kanan. Geraknya makin sulit ditangkap. Hebat dan cepat. Para pemberontak heran mengapa kedua orang itu bukan semakin lemah, tapi malah kian membahayakan dan ganas. Mampus kau, pemberontak negara! Ayo kawan-kawan, tekan lebih kuat lagi. Ayo, tunggu semuanya. Lebih rapat lagi. Mereka melarikan diri, awas. Jangan beri kesempatan mereka. Ayo. Mereka lari. Cepat kejar. Ayo kawan-kawan, kejar mereka. Kejar. Kembar dan Warak akhirnya berhasil melepaskan diri dari kejaran para pemberontak. Keduanya langsung menuju pintu rahasia, menyusul Brahmana Ratu Kuning. Sementara itu para pengejarnya mulai kebingungan. Mereka kehilangan jejak. Tunggu kawan-kawan, tunggu. Kemana mereka lari? Kemana? Mengapa tiba-tiba bisa menghilang begitu cepat? Kakang Samitra, barangkali dia punya ilmu menghilang. Tadi jelas kulihat keduanya ada di sekitar sini. Iya, aku kira juga begitu. Kakang Samitra, mereka baru saja ada di sini. Tiba-tiba saja hilang ketika kita kejar. Wah, tingginya ilmu mereka. Jangan-jangan mereka punya ilmu siluman. Sudah. Iya. Diam kalian. Pantas kalian tidak bisa meringkusnya. Rupanya diam-diam kalian takut terhadap mereka. Ayo, teruskan pencarian. Mereka pasti belum jauh dari tempat ini. Brahmana Ratu Kuning bisa lepas dari pengejaran dengan begitu cepat. Kurang ngajar. Istana Jayanegara ini pasti ada pintu rahasianya. Tapi di mana letaknya? Si tua keparat itu lolos juga akhirnya. Jahanam, setan alas. Tuan Rekuti, Tuan, beberapa prajurit telah kami perintahkan mencari ke segenap tempat dan ruang. Tapi orang tua itu tidak kami temukan. Di
Dia lolos rupanya. Benar-benar lolos. Kurang ngajar. Jaya Negara lolos. Brahmana Ratu Kuning lolos. Jahanam ke barat. Ya! Ampun Tuan Rekuti. Kami telah berusaha mencari kemana-mana. Ampun Tuan. Kau tidak salah, prajurit. Si Jahanam ke barat itulah yang kurang ajar karena bisa lolos dari kejaran kita. Kau! Iya, saya Tuan Rekuti. Aku masih penasaran. Mereka pasti masih berada tidak jauh dari istana ini. Sebagai pimpinan prajurit, bawalah orang-orangmu untuk terus mencari sampai ketemu. Dimanapun mereka, kemanapun larinya, kejar, terus kejar dan tangkap mereka. Iya, baiklah Tuan Rekuti. Aku tidak ingin seorang pun dari mereka itu lolos. Aku tidak ingin mereka itu selamat dan keluar dari istana Majapahit. Baik Tuan Rekuti, akan kami laksanakan. Ke ujung dunia manapun, kejar terus mereka. Tangkap hidup atau mati. Baik Tuan Rekuti. Kita tinggalkan Majapahit yang sudah porak-poranda oleh amukan kaum pemberontak pimpinan Rakuti. Kini kita ikuti Gajah Mada yang sedang melarikan Prabu Jayanegara. Malam sudah berada di ujung pagi. Bekal Gajah Mada dengan sisa-sisa pasukan yang masih setia kepada Prabu Jayanegara berusaha pergi menjauh dari istana. Gusti Prabu, agaknya kita sudah berada jauh dari kota Raja Majapahit. Lalu akan kemana kita sekarang? Ampun Gusti Prabu, jika hamba sendiri belum tahu akan kemana kita sekarang ini. Tugas hamba pertama-tama adalah menyelamatkan Gusti Prabu keluar dari Majapahit. Setelah itu, akan kemana kita sekarang ini? Hamba pun tinggal menunggu titah Gusti Prabu. Kalau begitu, teruskan perjalanan sampai kau benar-benar yakin bahwa kita sudah bebas dari kejaran kaum pemberontak. Kita menyingkir sejauh-jauhnya. Baik, Gusti Prabu. Prajurit, kita lanjutkan perjalanan dan tetaplah waspada. Setan alas, mereka sudah menghilang. Iya, tadi jelas mereka masih berada di sekitar sini. Kemana larinya wong-wong Majapahit itu? Kita ikuti saja jejak-jejak tapak kaki kuda ini. Kakang Pagu, ayo. Mereka pasti belum jauh di depan kita. Iya, sinar bulan ini bisa membantu kita melacak jejak mereka. Iya. Ayolah, kita coba melacaknya. Teman-teman, cari jejak uang-uang Majapahit itu dan ikuti terus kemana arahnya. Ayo, kita mulai mencarinya. Mereka pasti tidak jauh dari depan kita. Ayo. Sampai di mana kita ini? Sepertinya sudah cukup jauh dari Majapahit, Gusti Pati. Apakah di belakang kita tidak ada yang mengejarnya? Rasanya tidak ada, Gusti Pati. Jika demikian, sekarang ini kita tinggal mencari Gusti Prabu. Benar, Gusti Pati. Kita memang harus mencari dan bergabung bersama Gusti Prabu. Jangan sampai kita terpisah atau tercerai-berai. Iya. Gusti! Gusti! Gusti Pati. Saya menemukan ada beberapa jejak kaki kuda di depan kita, Gusti. Beberapa jejak kaki kuda.
Apakah mungkin itu jejak-jejak kaki kuda Gusti Prabu dan bekel Gajah Mada? Menurut saya, belum bisa dipastikan, Gusti Patih. Bisa juga itu adalah jejak kaki kuda para pemberontak. Prajurit. Iya, Gusti. Apakah jejak kaki kuda itu banyak? Oh, banyak, Gusti Patih. Sepertinya jejak-jejak kaki kuda sebuah pasukan. Kalau begitu mereka berjumlah puluhan. Apakah mungkin Gusti Prabu dan Gajah Mada dikawal puluhan prajurit? Prajurit? Iya. Di mana kau temukan jejak itu? Di sana. Di sebelah sana, Tuan Parasuta. Baik. Tunjukkan padaku di mana jejak-jejak itu. Bagus. Amati dan telitilah sebaik-baiknya jejak itu, Kuda Parasuta, supaya kita yakin bahwa itu adalah jejak Gusti Prabu. Baik, Gusti Patih. Saya mohon diri untuk memeriksa dan menyelidiki jejak yang ditinggalkan. Kuda Parasuta dengan diantar prajurit pergi melihat jejak yang tadi dilaporkannya. Arya Tadah tetap di tempat sambil melihat pekerjaan Kuda Parasuta. Beberapa prajurit lain ikut menyelidiki jejak-jejak kaki kuda yang ada. Sementara sebagian prajurit lagi tetap mengawal Arya Tadah. Dan belum lagi Kuda Parasuta menyelesaikan pekerjaannya, tiba-tiba dari kejauhan tampak kepulan debu dari 3 orang penunggang kuda. Gusti Patih, ada 3 orang penunggang kuda menuju kemari, Gusti. Kau tahu siapa kira-kira mereka? Sinar bulan tidak cukup terang untuk mengenali mereka, Gusti Patih. Iya, baiklah. Sementara Kuda Parasuta dan beberapa prajurit tetap menyelidiki jejak itu, kalian bersiaplah. Siapa tahu mereka itu telik sandi para pemberontak. Ayo, bersiaplah kalian. Berhenti kalian! Malam terlalu gelap untuk mengenalimu, prajurit. Katakanlah, kalian ini prajurit-prajurit dari mana? Seharusnya kami yang bertanya, bukan kalian. Sama saja, prajurit. Kami pun punya hak buat bertanya. Ditanya malah ganti bertanya. Apakah kalian tidak lihat seragam yang kami pakai? Kami adalah prajurit-prajurit Majapahit. Prajurit-prajurit Majapahit ada 2, bahkan 3. Mereka terdiri dari prajurit-prajuritnya Rakuti, Rabanyak, dan Rapangsa. Jangan sembarangan bicara. Kami adalah prajurit-prajurit setia Gusti Prabu Jayanegara. Begitu mudahnya kalian mengaku-ngaku. Prajurit, dalam situasi seperti ini, siapapun gampang mengaku-ngaku demi menyelamatkan nyawanya. Ayo kawan-kawan, cabut pedang kalian dan kurung 3 orang ini. Ayo! Tunggu prajurit. Gusti Patih. Gusti Patih selamat. Akhirnya kita bertemu Gusti. Ya, menyingkir bersama Tuan Bekel Gajah Mada. Iya, Gusti. Saat kami bertahan untuk menghambat laju pengejaran para pemberontak, Gusti Prabu telah dibawa Tuan Bekel Gajah Mada keluar melalui pintu rahasia. Syukurlah kalau Bekel Gajah Mada berhasil membawa keluar Gusti Prabu Jayanegara. Gusti Patih, kami telah menyelidiki jejak-jejak itu, Gusti. Bagus. Lalu bagaimana kesimpulanmu, Kuda Parasuta? Berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan, nampaknya terdiri dari 2 rombongan. 2 rombongan? Iya, begitulah Gusti Patih. Rombongan pertama hanya terdiri sepasukan kecil yang mengiring kereta kuda. Lalu rombongan kedua sepertinya berjumlah 2 kali lipat, Gusti. Kalau begitu rombongan pertama adalah Gusti Prabu. Tetapi rombongan yang kedua... Gusti Patih, sebaiknya kita secepatnya mengejar mereka. Saya merasa rombongan yang kedua adalah para pemberontak yang berniat menangkap Gusti Prabu Jayanegara. Kalau benar dugaanmu, berarti kita tidak boleh terlambat. Baiklah, siapkan pasukan dan kita segera mengejar mereka. Brahmana Ratu Kuning,
Rakai Warak dan Rakai Kembar, kita telah menemukan titik terang. Ayo, mari kita kejar mereka. Aku khawatir para pemberontak itu berhasil mengejar Gusti Prabu. Mari Gusti Pati. Kuda Parasuta, berangkatkan pasukan. Baik, Gusti Pati. Prajurit, kita kejar para pemberontak dan selamatkan Prabu Jayanegara. Arya Tadah akhirnya bertemu Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak dan Rakai Kembar. Mereka selamat keluar dari Majapahit. Tetapi kegembiraan mereka serentak pupus ketika ingat Gusti Prabu Jayanegara. Nah, berhasilkah mereka menyusul dan bertemu kembali dengan Gusti Prabu? Dan selamatkah Gusti Prabu dari kejaran para pemberontak? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.